Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam mata kuliah Kalkulus 1. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang kekontinuan fungsi. Tapi sebelum kita mulai pembahasan ini, marilah kita buka terlebih dahulu dengan bersama-sama membaca bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sesuai yang sudah saya sampaikan tadi bahwa pada kesempatan ini kita akan membahas tentang kekontinuan fungsi. Untuk memberikan gambaran tentang kekontinuan fungsi, kita perhatikan terlebih dahulu beberapa grafik berikut ini. Yang pertama ini, ada sebuah grafik yang digambar pada koordinat kartesius. Saat X sama dengan C, di sini terjadi suatu fenomena dalam grafik tersebut, yaitu grafiknya terputus ya di X sama dengan C. Ya. Jadi di sini untuk sesuai dengan teori limit, untuk limit X mendekati C dari fungsi fx itu dinyatakan tidak ada. Karena fungsi tersebut mendekati dari kiri dia bernilai L, sedangkan saat X mendekati C dari kanan, ya ini dari kanan, nilai fx-nya adalah D. Nah, di sini dikatakan bahwa limit X mendekati C dari fungsi fx-nya tidak ada, karena limit dari X untuk C mendekati dari kanan itu tidak sama dengan limit X untuk C mendekati dari kiri, ya. Ini kemudian yang kedua, ini ada gambar fungsinya ini ya, terputus di C. C-nya tidak ada nilainya, karena di sini gambarnya kalau kita perbesar itu pada saat X sama dengan C, di sini lingkarannya adalah lingkaran bolong, tidak penuh ya, lingkarannya tidak penuh, sehingga di sini untuk nilai X sama dengan C ini tidak ada nilainya. Nah, di sini dikatakan bahwa limit X mendekati C untuk fx ada, ya ada, karena di sini untuk limit X mendekati C dari kiri dan limit X mendekati C dari kanan, ini nilainya sama-sama L limitnya, ya. Tapi nilai FC-nya tidak ada. Ya, di sini nilai FC-nya kan kosong ini. Tidak ada, ya. Nah, kalau di sini ada nilai FC-nya. Nilai FC-nya adalah D. Oke, kemudian ini gambar yang kedua sudah, gambar yang ketiga. Ini gambar yang ketiga sama dengan gambar yang kedua ini. Hanya saja nilai FC-nya ada. Kalau gambar yang kedua ini nilai FC-nya tidak ada. Nah, pada gambar ketiga ini nilai FC-nya ada. Sehingga dikatakan bahwa limit X mendekati C fx-nya ada dan nilai FC-nya ada. Tapi nilai limit X mendekati C dari fx itu tidak sama dengan FC-nya. Karena di sini FC-nya adalah nilainya D. Ya, ini kalau ditarik ke kiri D. Nah, sedangkan limit fx untuk limit X mendekati C dari fx itu nilainya adalah L. Sehingga di sini diperoleh nilai limit dari fx-nya ada dan FC-nya juga ada, akan tetapi limit X mendekati C dari fx ini tidak sama dengan FC. Nah, untuk gambar yang terakhir, gambar yang keempat, ini tersambung sempurna ya grafiknya. Jadi limit fx-nya ada untuk X mendekati C dan nilai FC-nya juga ada. Kemudian ditambah lagi fakta yang ketiga, bahwa limit fx untuk X mendekati C itu sama dengan FC itu sendiri. Ya. Nah, ini beberapa ilustrasi yang akan kita gunakan untuk menentukan kekontinuan fungsi. Nah, kondisi ini dari 4 grafik ini yang disebut dengan kontinu itu adalah grafik yang terakhir. Jadi ada 3 syarat saat kita mengatakan bahwa suatu fungsi itu kontinu di C. Ya, satu fungsi kontinu di C. Nah, ini suatu fungsi dikatakan kontinu jika dan hanya jika limit X mendekati C dari fx itu ada, ya di sini ada. Kemudian fc-nya juga ada. Tapi tidak cukup dengan ini saja. Kalau
hanya 1 dan 2 itu kondisinya ini. Seperti ini, ya. Seperti grafik yang ketiga dan grafik yang pertama. Grafik yang ketiga saja. Kalau grafik yang pertama limitnya tidak ada, okay? Nah, grafik yang ketiga fx limit fx-nya ada untuk x mendekati c dan fc-nya ada. Tapi dia belum kontinu. Nah, kalau kontinu itu ditambah syarat yang ketiga sehingga grafiknya nanti berbentuk grafik yang contoh yang keempat ini. Syarat yang ketiga itu limit fx untuk x mendekati c itu sama dengan fc itu sendiri. Jadi ada 3 syarat di sini. Limit fx untuk x mendekati c ada, fc-nya juga ada, dan syarat yang terpenting terakhir itu adalah limit x mendekati c dari fx itu sama dengan fc. Nah, ini untuk memberikan pengertian tentang kekontinuan fungsi. Untuk definisinya, andaikan f itu terdefinisi di selang terbuka yang memuat titik C, maka f dikatakan kontinu di C jika limit x mendekati C dari fx itu sama dengan fc-nya. Ya, sama dengan fc. Langsung kita masuk pada contoh. Contoh yang pertama, di sini diketahui fungsi fx adalah x pangkat 2 dikurangi 9 dibagi x plus 3. Nah, dipertanyakan apakah f kontinu di x sama dengan negatif 3. Kemudian yang kedua, bagaimana seharusnya f didefinisikan di x sama dengan negatif 3 agar f kontinu di titik tersebut. Nah, coba kita cek. Untuk melihat kekontinuan, apa yang perlu diperhatikan? Iya, 3 syarat tadi. Kita akan menunjukkan bahwa limit fx untuk x mendekati negatif 3 ini ada, yang pertama. Kemudian f negatif 3-nya ada. Yang terakhir, limit x mendekati negatif 3 dari fx itu sama dengan f negatif 3. Oke, di sini ya. Nah, kita lihat dulu limitnya. Syarat yang pertama, limit x mendekati negatif 3 ini sudah terbiasa ya mahasiswa, karena kemarin pertemuan sebelumnya sudah menyelesaikan soal jenis seperti ini. Jadi untuk limit x mendekati negatif 3 itu dengan penyederhanaan aljabar ya. Dengan penyederhanaan aljabar kita peroleh limitnya adalah negatif 3. Artinya limit ini ada. Kemudian yang syarat kedua kita akan memasukkan fc. Kita buktikan fc-nya ada. Karena c-nya adalah negatif 3, maka di sini kita masukkan f negatif 3. Nah, saat negatif 3 disubstitusikan dalam fungsi, maka ini nilainya tidak ada. Artinya apa? Artinya, jika menggunakan fungsi ini, fx sama dengan x pangkat 2 dikurangi 9 per x tambah 3, ini fc-nya tidak terpenuhi. Ya, artinya, kalau fc-nya tidak ada, maka fungsi tersebut tidak kontinu. Fungsi ini tidak kontinu. Ya, jadi yang A ini fungsinya tidak kontinu di x sama dengan negatif 3. Pertanyaan berikutnya, bagaimana untuk mengkontinukan fungsi tersebut? Ya. Nah, untuk jawaban yang B, agar x kontinu di negatif 3, maka nilai f negatif 3 harus ada. Ya, nilai fc-nya harus ada. Berapa nilai fc-nya? Yaitu negatif 6. Kenapa kok negatif 6? Agar sama dengan nilai limit fungsinya tadi. Ini kan nilai limitnya negatif 6. Maka nilai fc-nya di sini atau nilai f negatif 3 itu harus negatif 6. Agar fungsinya kontinu. Nah, oleh karena itu ada definisi fx yang baru atau ada fungsi fx yang baru, yaitu fx sama dengan x pangkat 2 dikurangi 9 dibagi x dikurangi 3 untuk x tidak sama dengan negatif 3. Nah, sedangkan untuk x sama dengan negatif 3 itu nilai fx-nya sama dengan negatif 6. Ya. Nah, ini cara untuk mengubah bagaimana suatu fungsi itu agar kontinu di satu titik tertentu.
Berikutnya ini contoh kedua, nanti bisa dicoba oleh mahasiswa. Ada fx seperti ini, kemudian diminta untuk mensketsakan grafik fungsi fx tersebut dan ditanyakan apakah kontinu di x sama dengan 0 dan x sama dengan 2. Silahkan nanti dicoba. Kemudian ini masih ada contoh yang ketiga. Jadi ada fungsi hx, yaitu harga mutlak x dikurangi 3 untuk x tidak sama dengan 3, dan hx sama dengan 2 untuk x sama dengan 3. Yang ditanyakan pertama adalah apakah kontinu di 3, dan teman-teman diminta untuk mensketsa grafik fungsi hx-nya. Berikutnya kita akan membahas tentang teorema nilai antara. Di sini teorema nilai antara menyatakan bahwa jika f itu kontinu, ya, jika ada suatu fungsi f kontinu pada rentang a sampai b, ya, dan w bilangan di antara fa dan fb, maka akan terdapat c di antara a dan b, sedemikian sehingga nilai fc itu sama dengan w. Jadi kalau di dalam gambar, ya, ini rentang a sampai b, ya, di antara a dan b ini ada c, ya, dan di sini antara fa dan fb ada w. Jadi kalau dia memenuhi teorema nilai antara, maka ada bilangan w di antara fa dan fb, ya, ada w yang mana dari w tersebut mengakibatkan terdapat c, ya, terdapat c itu juga di antara a dan b, dan sedemikian hingga fc-nya, ya, nilai fungsi dari c itu adalah w. Nah, ini teorema antara. Jadi kalau kita ambil sembarang w di antara fa dan fb, maka akan ada c yang juga berada di antara a dan b, sedemikian hingga fc ini sama dengan w, ya. Oke. Kemudian ini latihannya. Oke. Yang nomor 1, ini ada suatu fungsi, kemudian teman-teman diminta untuk menentukan apakah kontinu di x sama dengan negatif 2 dan x sama dengan 2. Kemudian yang nomor 2, diberikan suatu fungsi, ditanyakan apakah fungsi tersebut kontinu di x sama dengan 1 dan x sama dengan 4. Kemudian yang kedua, tentukan a dan b agar f kontinu di mana-mana. Nah, silahkan dicoba terlebih dahulu beberapa soal yang ada. Oke. Itu mungkin demikian penjelasan dari saya untuk kekontinuan fungsi. Jadi tadi ada teorema tentang kekontinuan fungsi dan ada teorema nilai antara. Oke, jadi di antara kalau ada suatu fungsi f itu kontinu, maka kita bisa menemukan suatu bilangan w, ya, yang mana w itu di antara f, nilainya antara fa dan fb. Sedemikian hingga akan terdapat c, ya, di antara a dan b yang memenuhi fc itu sama dengan w, ya, sesuai dengan teorema ini tadi. Oke. Baik, itu yang bisa saya sampaikan kepada mahasiswa sekalian, dan semoga apa yang kita bahas pada hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Silahkan nanti dicoba untuk latihan-latihan soalnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.